Nah, lanjut aja langsung ya. Nah, jadi kalau bisa saya share lagi ya yang tadi ya, saya lanjutkan kembali. Nah, jadi kalau bisa saya ejakan ya, nggak usah saya ketik segala macam. Kalau Anda menemukan seperti ini artinya sebuah kelas ya. Di atasnya ini nama kelasnya, yaitu kelas book seperti itu ya. Yang paling pertama itu merupakan variablesnya atau propertinya, properti yang di dalam sebuah kelas itu. Di sini ada 3 ya, nama ya dalam bentuk string, price, double, quantity, integer ya. Nah kemudian ini harus dalam bentuk private seperti itu. Kenapa saya bilang bentuk-bentuk private? Nanti Anda itu akan belajar yang namanya POJO ya, plain old Java object. Nanti akan kepake ketika Anda belajar Java Enterprise. Kalau Anda belajar ya EJB namanya, Enterprise Bin. Nah, jadi ini harus private, private string kemudian diikuti oleh nama ya. Kemudian private double price, private integer quantity ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini merupakan setter getter atau metode-metode yang ada di dalam kelas buku. Oke, lengkap ya. Nah, untuk yang pertama, kalau seandainya ada seperti ini tulisan book, dia mirip dengan nama kelasnya itu merupakan konstruktor ya, merupakan konstruktor. Jadi ini konstruktor yang sudah di override. Nanti kita akan bahas mengenai overriding ya. Ini merupakan konstruktor yang sudah di override atau oke lah bisa juga overloading, ada hubungan overloading dengan overriding. Overriding itu nanti kontennya akan diubah, overloading itu signaturesnya berbeda atau parameternya berbeda ya. Jadi intinya adalah ketika Anda menemukan sebuah metode ya dengan nama yang sama dengan nama kelas, itu artinya merupakan konstruktor. Karena definisi dari konstruktor itu merupakan metode di mana namanya, nama metodenya itu sama dengan nama kelas. Seperti itu ya. Nah, akan tetapi metodenya nggak boleh ada return type. Jadi harus selalu void, public void book contohnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk di bawahnya ini merupakan setter and getter. Jadi kalau untuk set, saya langsung ya set dulu. Di sini Anda harus set sebagai public access specifiernya atau modifiernya. Ya, public void set price, public void set quantity. Ya. Nah, kenapa setter itu harus void? Karena tugas Anda hanya men-set value aja. Ya, men-set value dari atau men-set variables yang si private punya seperti itu. Kalau Anda lihat pointer saya ini, ya. Makanya nanti di situ adalah eh, di set price itu contohnya adalah this dot name akan diisi dia dengan this dot price akan diisi dia dengan price yang parameternya. Ingat ya, penggunaan this itu maksudnya mengacu pada variables ya yang ada di dalam kelas itu, bukan yang ada di parameternya ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk getter, namanya get, berarti dia ada return value. Oleh karena itu Anda sesuaikan. Kalau misalnya tertulis dalam bentuk string berarti public string get name. Parameternya sama sekali tidak ada. Ya. Maka di dalam body get name itu kita isi return this dot name. Karena sudah diisi oleh si setter name. Sini nggak dibuat ya. Nah, setter name itu ternyata diisi, setter name itu nggak ada. Berarti dia diisi oleh si konstruktor. Ya, jadi konstruktor itu merupakan metode yang akan pertama sekali dieksekusi. Jadi metode-metode yang lainnya tidak akan pernah dieksekusi. Jadi konstruktor itu metode yang pertama sekali dieksekusi. Sebuah kelas itu boleh tidak memiliki konstruktor. Itu. Sebuah kelas boleh memiliki sebuah konstruktor. Sebuah kelas boleh memiliki multiple constructors. Dengan catatan dia harus diubah sisi signaturesnya atau parameternya, jumlah parameternya, atau bahkan bodinya atau di overriding seperti itu. Lengkap ya. Nah kemudian toString ini hanya ya formatting aja, Anda mengoverride itu stringnya biasa. Nah begitulah kira-kira bagaimana cara untuk menerjemahkan ke dalam sebuah bahasa Java seperti itu ya. Nah di sini juga
sama saja ya, hanya 2 center. Di kelas book terdapat 3 private member. Ya udah, terus apa lagi nih? Oke, untuk task kedua ini sama saja ya. Nah, ini ya, ini artinya satu orang penulis bisa punya banyak buku yang dikaranginya, kan gitu kan. Mungkin jago mengarang, jadi dia bisa menghasilkan banyak karangan. Seperti itu, ya. Ini kan saya ingin menunjukkan relasi antara ya sebuah kelas dengan kelas yang lain. Kalau di kelas diagram, Anda sudah belajar kelas diagram? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itulah dia. Jadi satu orang autor atau penulis bisa punya karangan buku ada banyak seperti itu ya. Ini kurang tanda bintangnya. Oke. Satu dan many seperti itu. Ya, jadi itu hubungannya. Nah, ketika terjadi seperti ini ya, yang terjadi adalah Anda harus pertama sekali membuat kelas author. Lagi-lagi ini variablesnya Anda harus buat private. Ya. Private, kemudian string name, private string email, private char gender ya. Nah, sedangkan yang di sini yang untuk books ya, namanya books. Satu orang penulis bisa banyak buku. Berarti bagaimana kita bisa menyimpan banyak objek buku-buku tersebut? Artinya Anda harus buat dalam bentuk list. Ya, list. Jadi type of apa namanya? Type of book seperti itu. Nah, saya ingin kasih tahu bagaimana caranya. Saya ingin dimukan dulu sedikit daripada cuap-cuap. Nanti ngambang semua. Ya, saya share dulu. Oke, kemudian saya ini kelihatan ya. Oke, kemudian saya mau buat project baru, Java project. Contoh. Oke. Oke, kemudian saya close dulu semua. Saya create kelas baru, kelas mainnya dulu ya. Kelas main, saya buat namanya main itu adalah driver. Jadi di driver ini kita hanya creating object, kemudian tinggal calling aja ya. Kemudian saya bikin package-nya seperti biasa del.ac.id. Ya, terserah kalian mau bikin package-nya bagaimana ya. Oke. Nah, sekarang saya lambat ini ya. Sekarang saya ingin create sebuah kelas yang namanya author. Author. Sip. Nah, author ini dia bukan main ya, tapi tetap di dalam package yang sama supaya lebih enak ya. Nah, di sini saya ingin membuat apa namanya beberapa apa namanya tadi yang variables ya. Nah, saya buat kelas author, tapi saya tidak isi dulu bodinya. Saya buat lagi kelas yang namanya kelas book. Kelas book. Ya, oke. Kelihatan ya semuanya. Nah, sebentar ya. Mungkin suara saya agak kecil karena mic-nya agak saya jauhkan untuk bisa bebas mengetik. Nah, di sini saya akan buat namanya yang tadi variablesnya apa aja, name, email, gender, dan book ya. Private, sorry ya, private string name, kemudian private string email, kemudian ada di sini private char gender, kemudian di sini ada book. Nah, ini dalam bentuk list. Private list of apa dia? Book di situ. Sorry. Oke. Mungkin
Private list. Harus saya import dulu library-nya. Nah, import apa namanya? java.org, java.utils kalau nggak salah ya. Sorry. Import java.util. Nah, oke, kemudian saya bikin list. Nah, kalau E itu maksudnya tipe. List of apa di situ maksudnya? List of book. Nah, dapat ya. Kemudian bikin aja list books. Udah, gitu aja. Ini hanya untuk variables. Selesai kita di sini. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam, kalau Anda perhatiin, ya, kalau Anda perhatikan yang di sini, di dokumennya, di sini terlihat bahwa ada author. Lagi-lagi ini merupakan konstruktor yang sudah di overload, ya, karena dia berbeda signaturesnya. Biasanya konstruktor itu tidak memiliki parameter atau signatur. Oke. Ya. Jadi ini konstruktor tidak pakai sama sekali ini ya void ataupun apa. Dia langsung public konstruktor. Saya ingin mengoverload konstruktor kita. Saya tambahkan sekali lagi public author. Isinya apa? Isinya string name, email string. Gender, chat. Ya, jadi string. Sorry. Nggak nampak Eclipse-nya, Pak. Nggak nampak Eclipse-nya. Mungkin belum mandi ya, makanya nggak nampak. Oke ya, string name, ya string name, kemudian string email, kemudian ada char gender, dan satu lagi, kalau kita lihat dari ini, books, berarti dalam bentuk list, ya, berarti list of book. Misalnya list book seperti itu. Nah di sini Anda mengisikan si variables itu dengan parameter dari konstruktor. This dot name itu artinya yang ini, ya, akan diisi dia dengan yang ini, name. This dot email akan diisi dia dengan email. This dot gender akan diisi dengan gender juga. Terakhir this dot list book sama dengan list book. Seperti itu. Nah, inilah proses assigning value atau ya assigning variables melalui konstruktor. Jadi ketika aplikasinya jalan, akan langsung diisilah value-value dari variables yang private ini. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat konstruktor yang di overload. Sekarang saatnya kita buat beberapa setter dengan getter. Di sini ada get name, get email, set email, dan lain sebagainya. Saya buat dulu yang getter name. Ya, public get name. Public string get name. Di sini juga dengan mudah kita diterangkan aja this dot name. Ini artinya kalau saya bisa sorot ini, artinya dia mengambil yang ini. Ya. Kemudian sekali lagi kita bikin public dia minta email. Public string get email. Maka dia return this dot email. Kemudian apalagi diminta set email. Nah, karena dia setter, berarti dia harus void. Public void set email. Ingat ya, kalau di Java Beans atau di pojok line Java Object, dia
naming metodenya harus seperti yang saya buat. Ya, yang di awal itu harus lowercase. Kemudian diikuti oleh yang uppercase. Apabila Anda tidak mengikuti kaidah seperti itu, maka dia tidak akan dikenal sebagai Pojo. Makanya setter getter itu harus selalu ada. Oke, kemudian di sini karena kita setter harus ada konstruktornya, ya. Di sini karena kita set email, berarti string email contohnya. Nah, di sini kita bisa isi this.email sama dengan email. Ya. Kemudian public apalagi sini minta get gender. Saya lupa tadi gender. Public char get gender. Saya bikin return this.gender. Kemudian di sini ada get books. Public string get books itu karena dia dalam bentuk list, berarti Anda return-nya harus dalam bentuk list, ya. List of book. Di situ. Get books return, di sini get books return this list book. Udah. Kemudian to string, ya. Public string. Apa di situ diminta? String, ya. Nah, di sini Anda tinggal isi apa yang diminta formatnya, bla 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 misalnya diisi, ya. Terserah lah itu. Nah, sekarang fokus kita ya di list of book tadi, ya. List of book. Nah, ini yang paling krusial. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya kita membuat yang dari book. Apa aja yang diminta? Name, price, dengan quantity. Berarti kita buat yang namanya private string name. Kemudian ada lagi private double price. Dan satu lagi private integer dengan si quantity. Ya. Nah, kemudian lagi-lagi sini kita temukan sebuah metode yang nama metodenya sama dengan kelas, ya. Nah, artinya ini ada merupakan overriding, ya. Kita buat kayak mirip kayak author, public book, kemudian public book yang kita override signaturesnya, di mana dia minta string name, kemudian ada double price, dan satu lagi adalah integer quantity, ya. Kemudian kita isikan dia dengan mudahnya, name sama dengan name, kemudian this dot price sama dengan price, dan satu lagi this dot quantity sama dengan si quantity. Nah, sekarang permasalahannya kira-kira perlu nggak Pak kita hanya buat konstruktor yang pakai parameternya saja? Ya silahkan, ya. Jadi tanpa sama sekali parameter perlu nggak Pak? Ya silakan. Jadi nggak ada masalah. Kalau Anda seandainya ini kan Anda hapus, itu nggak ada masalah. Bahkan Anda nggak perlu buat sama sekali konstruktor, itu tidak ada masalah juga. Ya. Akan tetapi karena requirement-nya, kalau Anda perhatikan kelas diagramnya, yaitu seperti ini, hasil terjemahannya. Oke. Nah, kemudian sini adalah get name, get price, set price, dan lain sebagainya. Ya. Kalau saya bisa buat, saya buat dulu yang set. Public, void, set price, berarti sini ada double. Ya. Kemudian sini saya set this dot price sama dengan price. Kemudian siapa lagi? Set quantity-nya public integer set KTY quantity integer KTY.
Nah, di sini saya bikin this.kty sama dengan kty. Oke. Oh sorry, ini void karena dia setter ya, void. Kemudian dia masuk ke getternya, ya, public apa namanya string get name, return this dot name. Kemudian public price tadi double get price, return this dot price. Kemudian ada lagi get quantity. Public integer get quantity. Kemudian return this dot quantity. Oke, sama aja yang string juga. Nah, inilah contoh bagaimana Anda menerjemahkan apa namanya authors dengan book yang memiliki relasi. Jadi satu authors bisa punya banyak buku. Banyak bukunya di mana gitu. Bentuk banyak bukunya di mana? Ya penggunaan list itu. Anda akan menyimpan banyak objek ya. Objek apa? Objek buku disimpan ke dalam list. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan apa namanya kelas author dengan kelas book ini di dalam driver seperti ini. Contohnya. Nah, kita melakukan instansiasi terhadap authors dengan juga buku. Pertama sekali karena si buku ya itu independen. Maksudnya bagaimana ya kita bebas aja memilih apa namanya mengisi data buku tanpa ada hubungan atau relasi dengan kelas yang lainnya. Makanya kelas yang dipakainya itu ya itu pertama kali kita isi yaitu kelas buku. Contohnya book obj book 1 sama dengan new book seperti itu ya. Kemudian obj kita isikan dia objek book 1 dot set apa dia? Set price. Oke, harganya berapa? Misalnya 2.500 harga bukunya. Obj book dot set apa lagi kuantitinya? Mungkin 2 kita buat seperti itu, ya. Nah, Pak, bagaimana nasib kalau seandainya untuk namanya? Anda bisa saja nggak menggunakan setter, tapi saya gunakan apa namanya? Lebih direkomendasikan Anda membuat namanya setter getter ketimbang yang tadi itu konstruktor. Anda men-set value dari member-member yang private melalui konstruktor itu, yes, bukan saya bilang tidak disarankan, tapi lebih baik, alangkah baiknya Anda menggunakan setter dengan getter. Nah, di sini Anda tidak akan bisa melakukan setting atau pengisian apa namanya value dari private itu karena si setter name itu tidak ada. Ya, bagaimana kalau kita isi secara langsung melalui konstruktor? Tidak masalah. Ya, Anda tadi sudah mengisinya melewat setter dari kelas book. Kalau kita isi langsung dari konstruktor, sebelum ini saya kasih dulu komen. Set value using setter method. Saya bikin sini set value using konstruktor. Nah, di sini gampang saja obj misalnya book 2 ya, new. Aduh, nah ini dia. New kemudian book. Di sini kalau Anda lihat di IDE saya, dia akan muncul 2 konstruktor. Yang pertama tanpa parameter, yaitu ini kalau Anda perhatikan. Yang kedua dia dengan parameter. Kita pilihnya dia dengan parameter. Contohnya nama bukunya adalah arti sebuah hidup contohnya. Kemudian harganya murah 5.000 perak, kuantitinya kita beli cuma 2 atau 3 lah. Udah. Dengan ini Anda sudah men-set value private ya untuk private members
tapi melalui konstruktor, bukan melalui setter. Ya. Nah, kemudian saya dengan cara yang sama mengisikan untuk buku yang ketiga. Ya. Ya. Belajar PBO Nikmat. Harganya murah 2.500, kita beli cuma 2. Oke, selesai. Ya, untuk buku selesai. Sekarang kita fokus ke ini, ke autorsnya. Saya akan set melalui konstruktor juga authors obj author ya, sama dengan new author, kita pilih yang pakai parameter. Nah, namanya sini saya bikin Joko Chandra. Email saya isi di sini joko.chandra@gmail.com. Gendernya karena dia homo, jadi saya bikin H. List booknya, nah di sini Anda harus membuat dalam bentuk list. Nah, ya supaya tidak error, saya bikin 0 dulu. Oke. Kemudian kita buatlah buku 2 ini menjadi ke dalam sebuah list, ya. Nah, sini saya bikin list of apa? Book. Situ. Kita harus import karena list dia, import java.util. Ya, list book sama dengan list. Nah, sini array list sebenarnya. Sorry. Array list. Oke. Ya, selesai ya. Nah, di sini sorry. Release new release. Oke. Good. List.add kita tambah dia buku yang kedua. Kemudian list.add lagi mudah book yang ketiga. Ya. Sudah, berarti buku yang kedua dan buku yang ketiga itu sudah disimpan ke dalam sebuah array yang itu LST. Nah, tinggal Anda daftarkan ke yang sini. Udah selesai. Ya. Jadi kalau Anda ingin memprint out isi dari obj authors, gampang saja. Obj authors dot misalnya get get name udah kecetak. Jadi coba kita memprint out system dot out dot print name. Selesai, itu aja. Nah, bagaimana kalau kita mencetak yang namanya list dari buku yang diciptakan dia? For each book dari si list, Anda tinggal cetak. Gampang sekali. Oke. Obj author dot book get books ya. Karena kan sudah diisi variabel yang private tadi dot bukan get book, ini list dot dari book ini melainkan bukan LSA tapi obj author dot get books di situ ya. Berarti book di sini dot apa nama bukunya, ya udah tinggal get name. Selesai di situ. Nah, sekarang kita coba cetak si contoh tadi. Benar nggak kira-kira? Bentar ya. Saya cetak, saya jalankan drivernya. Run as Java application. Nah, itulah dia. Ya. Jadi saya sudah mendemokan bagaimana Anda melakukan translasi dari kelas diagram menjadi codingan Java. Ya. Jadi tadi contohnya adalah authors itu punya banyak buku
Artinya apa? Di dalam kelas si author itu dia ada yang namanya variabel, namun dia list, ya, list book. Seperti itu. Dia punya banyak buku. Seperti itu. Oke. Kira-kira sampai di sini ada nggak pertanyaan? Silakan. Yang lagi apa namanya bingung atau abu-abu atau belang-belang, silakan. Jangan-jangan semua sudah menghilang, tidur semua ini. Wah, ini kita udah kelewatan ini, belum masuk intinya nih. Mengerti, Pak. Apanya mengerti? Akan arti hidup ini? Enggak, Pak. Penjelasan Bapak, Pak. Udah jelas, Pak. Ya mudah kan? Jadi nggak susah lah bagaimana Anda mentranslasikan itu. Enggak Ada mudah nggak? juga. Apa? Kenapa? Enggak mudah juga, Pak. Apanya nggak mudah? Ya tergantung sekarang gini aja. Anda sering berlatih ya akan bisa gitu loh. Jadi nggak ribet. Intinya Anda itu tahu bagaimana ibaratnya hubungan antara sebuah kelas dengan kelas yang lain. Tadi kan seorang author punya banyak buku. Berarti Anda bisa mikirnya ada sebuah kelas Java, berarti bisa dia menyimpan banyak objek dari buku seperti itu. Ya Anda buatlah dalam bentuk list. Bisa nggak pas saya buat dalam bentuk link list? Ya silahkan. Bisa nggak saya buat mungkin menggunakan dictionary? Silahkan, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa menyimpan objek yang banyak seperti itu. Karena terjemahan dari kelas diagramnya adalah satu one to many seperti itu ya. Terserah Anda mau menggunakan list, link list, hash map, banyak di situ. Oke, ada lagi kira-kira sebelum kita lanjutkan? Nggak ada ya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, good. Yes, Pak. Oke, nah sekarang kita masuk materi kita. Udah 5 menit lagi. Kayak mana saya kejar 5 menit lagi nih? Kejadian kalian ini komplotan apa ini? Sengaja. Pak. Oke ya, ini nampak nggak? Polymorphism dan interface. Nampak Pak. Ya. Jadi topik yang ingin saya bawakan itu mengenai apa namanya polymorphism dengan interface. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin tahu inheritance kalian tuh udah clear belum? Ada nggak masalah di inheritance? Halo? Halo manusia? Ada nggak permasalahan di inheritance? Apa tujuan kita membuat inheritance? Bah, semua diam. Untuk dapat mewarisi karakteristik dari induk kelas, Pak. Iya, jadi ya betul yang disampaikan teman kalian. Jadi kalau kita bahasa awamnya, sebuah kelas itu sudah banyak metode-metode. Jadi ketika anakan mau diwariskan karakteristiknya, Anda itu sudah mewarisi seluruh metode-metode dari orang tua. Ya, seperti itu. Terkecuali kalau akses specifier-nya Anda set sebagai private. Karena apapun itu, ya meskipun dia dalam subclass, tapi dia private, ya Anda nggak akan bisa akses. Mungkin manapun itu. Ya, jadi kalau Anda gunakan protected ataupun public, ya itu bisa diakses kalau Anda melakukan inheritance. Ya, jadi ketika Anda mau menginherit, ya, Anda itu perlu kata kunci extends, pakai S, bukan extend. Ini sering sekali banyak kesalahan ya mahasiswa, baik itu di kuis maupun nanti di UTS, karena saya sering kali keluarkan itu. Kata kuncinya extends, pakai S, bukan extend. Ya. Nah, jadi seluruh seluruh metode ataupun seluruh properti terkecuali yang akses specifier-nya si private itu tidak akan diwariskan. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada penggunaan keyword super. Ini sudah pernah ditanyakan oleh teman kalian. Jadi kalau seandainya kelas anakan ya atau kelas yang diwariskan sifat-sifatnya oleh orang tuanya, kemudian dia di dalam kelas anakan ini dia memiliki sebuah metode, tapi namanya sama dengan
nama kelas dari nama metode di indukan. Nah, kita pingin menggunakan atau memanggil atau menginvoke metode yang di kelas indukan. Nah, bagaimana caranya? Ya, Anda menggunakan kata-kata super gitu. Super dot apa. Jadi penggunaan kata super itu tujuannya adalah supaya kita itu tidak bingung. Ya, super itu maksudnya super kelas. Jadi tidak bingung apabila ada metode dari anakan itu namanya metodenya itu sama dengan nama yang diindukan. Ya, seperti itu. Jadi tugasnya super ini atau super kelas ya memanggil metode-metode yang ada di kelas indukan. Seperti itu. Jadi saya harap Anda ingat ketika misalnya keluar di UTS atau di kuis Anda bisa menjawabnya. Nah, kemudian saya ingin flashback kembali mengenai access specifier ya. Jadi access specifier ini ada hubungannya dengan package. Jadi Anda perhatikan itu table-tablenya kapan saja dia bisa diakses. Saya harap Anda itu bisa menghafalnya karena itu juga sering saya keluarkan. Jadi seluruh methods ataupun members yang memiliki akses specifier-nya adalah public itu bisa diakses tanpa terkecuali. Ya, bisa diakses. Akan tetapi kalau misalnya protected, ya silakan Anda sesuaikan dengan tabelnya. Misalnya dia tidak bisa diakses apabila dia bukan di-inherit dan juga dia tidak dalam package yang sama. Contohnya seperti itu. Bisa Anda lihat detailnya di tabel yang sudah saya share. Ya. Kemudian hari ini saya ingin membahas masalah polymorphism. Polymorphism itu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau nggak salah, itu berbicara tentang banyak bentuk. Banyak bentuknya apa? Bukan maksudnya banyak bentuk bermuka dua, bukan. Maksudnya adalah Anda bisa melakukan membuat metode dengan nama yang sama, ya, akan tetapi parameternya atau signaturesnya itu berbeda-beda, atau bahkan return type-nya berbeda-beda. Ya, seperti itu. Atau Anda bisa bikin nama metode yang sama, konten atau pengimplementasiannya itu berbeda-beda. Seperti itu. Itulah yang masuk dengan polymorphism atau banyak bentuk. Ya. Jadi polymorphism itu dapat dibentuk dengan 3 cara. Ada yang namanya overriding, ada yang namanya overloading, dan runtime overriding. Seperti itu. Ya, jadi kita langsung masuk saja kalau Anda perhatikan slide saya. Pak, kenapa kita perlu yang namanya polymorphism? Yaitu tadi. Yang pertama, ya, Anda pingin sebenarnya membuat sebuah metode ya dengan nama yang sama tapi cirinya itu atau cara pengimplementasinya itu berbeda-beda. Bisa saja supaya tidak membingungkan, cetak informasi yang tanpa parameter atau cetak informasi parameternya cuma 1. Cetak informasi yang kedua parameternya 2. Ya, jadi kemudian cara pengimplementasian dari kedua metode ini berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi itulah kegunaan dari si polymorphism. Jika Anda perhatikan seperti ini ya dari kelas diagram, ke kelas diagram sih sebenarnya ini IRD lah, IRD yang sangat-sangat abstrak. Ya, di sini ada employee class, kemudian ada hourly employee class dan salaried employee class. Ya, ini diturunkan. Jadi kelas indukan ini adalah kelas employee di mana dia akan menurunkan sifatnya ke hourly employee class dan ke salaried employee class. Ya. Akan tetapi pasti ada aja yang berbeda antara si yang per jam, ya pegawai yang per jaman dan pegawai yang dihitung bulanan. Beda-beda ya. Nah, bagaimana caranya? Tapi kita pingin namanya, metodenya itu dalam menghitung salary itu sama. Ya, itulah gunanya yang namanya polymorphism. Nama metodenya sama tapi cara pengimplementasinya berbeda-beda. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang disebut dia dengan overloading. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, polymorphism itu dapat dicapai dengan cara 1 overloading, yang kedua overriding, dan yang ketiga overriding, runtime overriding, runtime overriding. Nah, overloading itu maksudnya apa? Metodenya itu namanya sama, tapi argumentsnya atau signaturesnya itu berbeda. Maksudnya bagaimana, Pak? Seperti ini. Ya, maksudnya
argumen misalnya saya share di apa namanya yang Eclipse saya. Saya share Eclipse, kemudian saya close yang tadi. Di sini saya Java. Oke. Ini kelas drivernya Hello World. Sorry. Kemudian ada another class. Nah, di sini saya buat yang namanya overloading ya. Di sini ada cetak info dari another class ya. Kemudian ini sama semuanya. Nah, ini merupakan cara saya membuat namanya overloading atau polymorphism. Ya, banyak bentuk. Nah, bedanya di mana? Di signatures-nya. Signatures itu maksudnya apa? Parameter. Contohnya di sini, di metode yang pertama, saya punya parameter cuma string s. Ya. Kemudian di metode yang kedua, tapi namanya sama, tapi saya punya parameternya ada 2, beda. Seperti itu. Ya. Ya, parameternya integer i, kemudian string s. Nah, yang ketiga, saya ubah orderingnya, urutan dari parameter itu, atau urutan dari signatures-nya, berbeda. Jadi yang di awal tadi, kalau Anda lihat yang bagian B, ya, bagian B, inilah bagian B, ya, itu beda dia dengan bagian C. Bedanya di mana? Dari sisi ordering parametersnya. Yang di awal in I, yang di C itu string S, terbalik dia. Ya. Nah, sedangkan bukan akses sih. Sedangkan yang return type-nya ini sama aja saya bikin void. Seperti itu, ya. Nah, sedangkan yang ketiga saya ubah dia return type-nya yang semula adalah void, no return type. Sekarang dia ada return type. Dan bahkan signatures-nya saya bikin berbeda, seperti itu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dia dengan overloading, ya, atau polymorphism kata kerennya. Seperti itu. Nah, Pak, bisa nggak saya buat namanya sama, ya, namanya sama, kemudian signatures-nya itu sama, contohnya yang cetak info dari another class, yang bagian A, semuanya sama, tapi void-nya saya ubah menjadi integer. Bisa nggak? Itu tidak bisa. Ya, ini saya sampaikan tadi, ini tidak bisa. Dia akan error. Ini artinya Anda tidak melakukan sama sekali overloading. Karena signatures-nya itu semua sama, kemudian namanya juga sama, seperti itu. Jadi dia akan clash, akan bentrok di situ. Bingung si compilernya. Mana yang akan digunakan ketika dia aplikasinya berjalan. Ya, jadi ini bukan merupakan overloading. Ingat. Jadi ketika Anda mengubah return type-nya, di sini integer contohnya, dan di sini void, namun nama dan signatures-nya itu sama, itu tidak diizinkan. Itu bukan overloading. Nah, bagaimana supaya diizinkan? Ya, dengan cara Anda harus mengubah signatures-nya atau Anda harus mengubah parameternya. Apakah Anda buat tipe parameternya berbeda-beda? Di sini saya bikin string S, kemudian Anda sini bikin mungkin ya float M contohnya, atau apa namanya boolean H contohnya. Ya silahkan. Jadi fokus kita di sini di overloading adalah signatures-nya atau parameternya. Seperti itu. Jadi ini tidak diizinkan. Anggap ya. Oke, itulah yang dimaksud dia dengan polymorphism. Polymorphism yang bukan sama sekali lewat inheritance. Kemudian itu maksudnya overloading, ini tadi ya, polymorphism overloading. Kemudian ada yang namanya overriding. Overriding itu maksudnya adalah Anda mengubah kontennya. Contohnya seperti ini. Saya buat sebuah kelas yang namanya child class, di mana dia akan mengextend, akan meminta semua sifat-sifat dari orang tuanya si another class, ya. Semuanya sama, return type-nya adalah double. Kemudian di sini nama metodenya adalah sama, cetak info dari another class.
Kemudian signatures-nya atau parameternya itu semua sama, string S double D. Saya ubahlah dia kontennya, bagaimana cara pengimplementasiannya. Nah, inilah yang disebut dia dengan overriding. Seperti itu, override, mengubah, seperti itu ya, mengubah cara pengimplementasian dari metode. Itulah overriding. Nah, overriding ini dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama, Anda yang itu tadi, Anda bisa langsung mengubah konten atau pengimplementasian dari metode yang diturunkan. Child class itu sudah menerima sifat dari another class. Sifatnya apa aja? Yaitu cetak informasi dari another class. Ini semua sama. Tapi kita ubah, nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita ubahlah bodinya. Artinya Anda sudah melakukan overriding. Sekarang yang kedua, ada yang disebut dia dengan rantai overriding atau disebut dia dengan late binding. Seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa tercapai? Ya, pertama sekali Anda harus create object atau melakukan instansiasi dari sebuah kelas yaitu another class. Katakan saja di sini saya buat another class-nya itu adalah OB. Ya. Nah, objek yang di-create atau ya objek yang di-create di sini OB akan diisi dia dengan objek dari anakan. Seperti itu ya. Objek dari anakan yaitu OBJ-CC. Ya. Nah, ketika objek ini mengisi objek dari kelas indukan, terjadilah yang namanya overriding. Disinilah yang namanya terjadi passing by reference. Ya, kalau kita di bahasa C kemarin passing by reference karena reference dari objek yang si indukan ini akan di-replace dengan OBJ anakan. Pak, kok bisa kayak gitu? Bisa nggak? Lah kan seharusnya konflik seperti itu. Karena kan kelas anakan mungkin ada kriteria yang lain, ada sifat yang lain. Bisa saja karena Anda itu menurunkan segala karakteristik atau segala sifat dari kelas indukan. Makanya OBJ-CC ini bisa di OB dari another class ini bisa ditiban atau ditimpa oleh anakan. Ya, inilah disebut dia dengan overriding tapi dengan cara runtime polymorphism atau late binding. Kalau Anda perhatikan di sini ya, OB.cetak info dari another class. Ya, ini bukan maksudnya adalah another class dari sini. Bukan ini yang akan dieksekusi. Ya. Akan tetapi dari anakan yang akan dieksekusi. Karena sudah ditimpa dia reference-nya. Yang semula dia maksudnya adalah indukan tapi ditimpa dengan anakan. Makanya kalau kita jalankan si hello world, nah seperti yang lihat di sini. Di sini ini keluaran string PBO, dia masih objek yang another class, biasa-biasa aja. Kemudian saya isi dia yang anakan dengan tes. Ini tadi maksudnya. Ya. Tes. Kemudian di sini saya isi lagi dari yang HH adalah ini dari another class. Yang tadi saya bilang runtime polymorphism atau late binding. Ya. Inilah dia HH tadi. Atau Anda bisa menggunakan casting. Ya. Meskipun Anda melakukan casting seperti ini, another class, kemudian Anda bikin OB, yang tadi adalah another class ini, kemudian Anda cetak info dari another class, itu tidak akan memanggil atau tidak akan menginvoke metode yang ada di dalam kelas yang another class. Bukan. Tetapi tetap anakan. Karena reference-nya tadi sudah di-replace oleh si kelas anakan. Nah, itulah yang dimaksud dia dengan overriding. Ya, jadi saya sudah sampaikan tadi ke Anda semua bahwa polymorphism itu dapat dicapai dengan 3 hal. Yang pertama overloading, yang kedua overriding. Overriding ini ada 2. Yang pertama overriding itu langsung Anda ubah kontennya, cara pengimplementasian dari metode yang sudah diturunkan oleh indukan. Dan satu lagi ada namanya late binding. Anda meniban atau Anda menimpa reference object dari objek yang anakan seperti itu.
Ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada nggak pertanyaan? Saya rasa sudah sangat jelas. Halo? Ini pada ngantuk semua kali ya? Udah jam makan siang. Oke. Kenapa? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya. Oke. Nah, itulah sekarang kita masuk yang namanya inheritance, apa namanya interface. Kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Anda bahwa kegunaan interface itu adalah ketidakmampuan si inheritance, konsep inheritance untuk untuk melakukan multiple inheritance. Jadi Anda tidak akan mungkin melakukan multiple inheritance atau mengextend dari banyak kelas. Contohnya, saya buat di sini child class ini saya extend dari another class. Saya buat lagi extend mungkin dari kelas B, kelas C, kelas D. Itu tidak bisa. Nggak akan mungkin Anda itu keturunannya dari selain dari orang tua Anda. Itu tidak akan mungkin. Pak, bagaimana dengan pemrograman lainnya? Contohnya C++, itu bisa katanya. Ya bisa, silahkan. Tapi konsep PBO, Java di sini, itu tidak dimungkinkan. Ya, karena tidak mungkinlah, maka munculnya ada namanya interface. Seperti itu. Ya. Jadi interface ini mengizinkan Anda untuk melakukan multiple inheritance. Di situ. Kenapa sih kita butuh inheritance? Itu tadi yang pertama, karena si inheritance itu tidak bisa multiple inheritance. Ya. Yang kedua, ketika Anda bekerja dengan satu atau lebih programmer, ya, sebuah metode itu mungkin diimplementasikan dengan banyak cara. Tadi kalau kita seandainya Pak, kita melakukan extending atau melakukan inheritance dari kelas, sebuah kelas. Tiba-tiba ada orang lain mengubah yang kontennya atau bagaimana, ya artinya ada konflik seperti itu. Makanya perlu kita ada cara yaitu interface. Ya, jadi interface itu mengizinkan kita untuk bekerja dengan multiple programmers, di mana body dari metode itu bebas kita implementasikan dengan cara kita sendiri. Ya, ingat sebuah interface di mana dia terdiri dari konstan dan juga metode yang abstrak. Anda tidak boleh sama sekali mengimplementasikan metode di dalam interface. Yang kedua, Anda tidak boleh mendeklarasikan variabel selain konstanta di dalam interface. Yang ketiga, interface itu by default adalah public, ya. Meskipun Anda bikin public, oke lah public interface ini gitu ya. Nah, bagaimana cara meng-create interface? Public interface kemudian nama interface-nya. Sama kayak kita buat kelas, public kelas, nama kelasnya apa? Ya. Atau Pak bisa nggak kita tidak menggunakan sama sekali public? Ya silakan, nggak masalah. Atau Pak bisa nggak metode abstrak metode yang terdapat di dalam interface itu tidak bikin namanya access specifier-nya. Akan tetapi nama kelasnya, access specifier untuk kelasnya itu ada. Ya bisa saja. Bisa nggak kita bikin private Pak untuk access specifier di dalam interface? Itu tidak bisa. Anda sudah melanggar. Ya. Seperti itu. Kemudian ketika Anda menggunakan interface, Anda tidak boleh melakukan instansiasi. Misalnya Anda sudah create interface A, kemudian di driver Anda buat seperti A, kemudian obj A sama dengan new, itu nggak bisa. Itu Anda melakukan instansiasi dari sebuah interface. Ya, jadi langsung aja saya ingin demokan bagaimana cara membuat interface. Di sini, oke lah. Klik kanan, kemudian saya pilih interface. Biasanya kalau di Java itu ada diawali I. Atau Anda belajar .NET nanti kalau misalnya di tingkat mungkin ya nanti tingkat akhir atau bahkan ini udah .NET ya, tingkat 2 kalau salah. Itu diawali I, maksudnya interface ya. Interface misalnya interface saya contohnya. Saya I saya. Ya. Di mana modifiersnya adalah public otomatis. Saya klik finish. Ini kelihatan ya semua ya. Jangan nanti saya demokan tiba-tiba Pak nggak nampak kan ya, udah capek saya duluan.
Kelihatan Pak. Oke ya. Nah, di sini Anda nggak boleh bikin private. Udah kena marah kita. Anda mem-violate namanya konsep dari object oriented. Nggak boleh Anda bikin ini private. Nggak boleh Anda bikin protected. Public dia. Nah, di sini Anda bikin public entah apa. Void cetak saya. Contohnya seperti ini. Sorry. Cetak saya. Kemudian di sini parameter ada string. String A. Udah, selesai. Inilah yang dimaksud dia dengan abstract method. Kayak bahasa asli lah di file header. Ya, jadi sangat gampang. Kemudian di sini saya jauhkan mic saya supaya bisa saya bebas mengetik. Oke, kemudian di sini saya bikin lagi public void nggak salah integer hitung luas lingkaran. Apa aja dibutuhkan? Float, jari-jari. Udah selesai. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana yang konstanta, Pak? Final. Ya, penggunaan final. Kemudian di sini ada float P 3,14. 14. Sorry, ini apa ini? Oke, add cache. Sorry. Nah, inilah konstanta. Selesai. Nah, ketika kita, Pak, bisa nggak saya melakukan inheritance kemudian sekaligus menggunakan interface? Ya sah-sah aja, bisa saja. Contohnya dari kelas child. Saya mau menggunakan interface. Ketika Anda menggunakan interface, berarti Anda harus menggunakan keywords implements. Pakai S ya, jangan pakai T. Implements. Extend another class implements isaya. Seperti itu. Nah, di sini langsung error. Kenapa langsung error? Karena Anda itu belum mengimplementasikan seluruh metode. Makanya kita tinggal add implements method. Di sini ada anotasi override. Artinya Anda melakukan overriding. Ya. Kalau Anda tidak mengimplement, Anda tidak mengoverriding seluruh metode yang ada di interface yang Anda pakai, itu pasti akan error. Tadi sudah saya buktikan ya. Maka di sini terserah Anda, cetak saya, ya udahlah. System.out.println. Kemudian dengan mudah saya buat ini isi string A. Oke. Kemudian A di sini. Selesai. Kemudian luas lingkaran. Sorry. Kalau luas lingkaran nggak mungkin integer ya. Akan saya ubah float. Kemudian di sini saya ubah float. Wah, sambil dengerin musik asik juga ya. Ini belajar tuh dengerin musik ini. Asal bisa lulus nanti. Kemudian saya tinggal langsung ya return P karena sudah saya ini dari I saya dikali R dikali R. Udah selesai. Situ. Nah, inilah cara penggunaan dari si interface. Bisa nggak, Pak, saya melakukan multiple inheritance untuk si interface? Bisa. Saya, kemudian saya buat sebuah interface lagi. 2 buah lah interface. Anda. Kemudian saya buat lagi interface Iman. Oke ya. Nah, saya ini saya akan pakai extend Anda dan Iman.
seperti itulah dia. Jadi multiple inheritance itu hanya berlaku di interface, bukan di kelas. Seperti itu. Jadi ketika Anda melakukan multiple inheritance di interface, maka seluruh dari sifat interface yang indukannya akan diwarisi di interface anakan. Nah, ketika ada sebuah kelas yang mengimplementasikan interface anakan tersebut, maka semua metode yang ada di interface indukannya itu akan dan harus Anda implementasikan, termasuk juga metode yang ada di interface anakan. Seperti itu, ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Sorry bila lewat dari ini jamnya. Saya rasa sudah sangat jelas, nggak ada lagi, sudah saya babat semua ini melalui interface. Ya. Nah, yang satu ini kalau Anda perhatikan bagaimana Pak sekarang penggunaan interface di driver kita, ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penggunaan interface itu ditujukan satu karena tidak bisa yang namanya kedua, ya. Yang kedua adalah Anda itu bekerja dengan berbagai developer, kemudian cara mengimplementasikan sebuah metode itu berbeda-beda, maka muncullah ada namanya interface, ya. Nah, di sini bagaimana cara menggunakannya di driver? Jadi cukup interface-nya, kemudian nama variabel interface itu my interface B, contohnya ya MIB. Kemudian MIB ini merupakan sebuah kelas A, ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, iya bisa karena si my class A itu mengimplementasikan si my interface B. Dia kompatibel, tidak ada masalah. Berarti di sini tujuannya adalah seorang developer ingin mengimplement dengan caranya sendiri. MIB .m1, .m2 di sini dia ingin mengimplementasikan dengan cara dia sendiri untuk si my class A. Sedangkan developer yang lain juga ingin dengan cara yang lain mengimplementasikan si kelas B seperti itu. MIB1, MIB.m1 dan juga M2. Ya. Jadi ada dua buah kelas, masing-masing kelas ini mengimplement interface yang sama yaitu my interface B. Tapi cara pengimplementasinya berbeda. Nah, kalau Anda lihat complete codingannya ada di slide saya. Nah, jadi kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini sambil ajak-ajak juga nih, sambil dengar musik juga ini. Ya, saya nggak tahu tuh dengerin musik ya, terserahlah. Bisa bertanya mengenai penggunaan Eclipse ya Pak? Eclipse, ngapain menggunakan Eclipse? Ini udah OOT juga ini. Oke lah, silakan menggunakan Eclipse. Kayak mana cara memasukkan project ke dalam Eclipse Pak dari luar Pak? Misalnya kita mau import Pak. Ya tergantung kalau misalnya Anda project yang Anda import itu menggunakan Eclipse juga, ya Anda tinggal buka Eclipse yang ini, contohnya workspace-nya. Di mana Anda letakkan folder workspace-nya. Contohnya saya di drive di drive E contohnya ya. Di mana dia ada workspace sendiri, folder drive G, Eclipse workspace. Biasanya ada tulisan Eclipse dash workspace. Nah, di situ Anda tinggal taruh atau Anda taruh folder dari project yang Anda pakai. Udah seperti itu aja. Atau bisa saja sini ada existing nggak salah. Open projects from file system. Bisa. Ya, saya share dulu. Oke, dari sini ya. Dari files kemudian open projects from file system. Tinggal Anda arahkan di mana directory yang Anda punya. Oke, ada lagi? Tidak, Pak.
Tidak ya? Oke, mungkin itu aja. Jadi di minggu depan kita akan ada kuis. Jadi saya harap dari week pertama yaitu pengenalan yang codingan Java ya dari bahasa C ke Java sampai juga mengenai interface akan saya ujikan di kuis kita ya. Karena untuk di week ke-6 tuh topiknya bukan lagi mengenai object oriented tapi bagaimana Anda mengimplementasikan object oriented itu di project ya. Kira-kira pertanyaan lagi? Bisa saya close? Kuisnya kuis teori atau praktikum? Kuis teori dan praktikum. Oke ya. Oke, Pak. Oke, mantap. Jadi ya cukup sekian lah dari saya. Karena nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.